Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Bisa dilewati, amin. Hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema dibangkitkan. Hampir semua orang Kristen percaya kalau Yesus telah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi rasa percaya pada kebangkitan Yesus Kristus tersebut tidak memberikan makna yang berarti dalam kehidupan mereka, yang membuat hidup orang Kristen mengalami perubahan dan menjadi tidak serupa dengan dunia. Mengapa bisa demikian? Karena hal ini disebabkan banyak orang Kristen yang tidak memahami mengapa Yesus mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kebanyakan orang Kristen hanya memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga dia dapat bangkit dari kematian tubuh. Pemahaman yang salah atau keliru ini disebabkan karena banyak orang Kristen yang tidak belajar atau malas untuk belajar memahami kebenaran. Padahal ini akan berdampak besar bagi kehidupan kekristenan orang tersebut. Mengapa? Karena apa yang didengar dan apa yang dilihat akan masuk ke dalam pikiran dan menjadi cara berpikir seseorang, dan yang kemudian akan menjadi cara hidup atau gaya hidup orang tersebut. Jadi jika seseorang memiliki pemahaman yang salah tentang kebangkitan Yesus Kristus, maka cara berpikirnya akan salah. Sehingga mereka akan berpikir bahwa Yesus adalah perpaduan manusia dan Allah. Dalam bahasa sehari-hari, Yesus itu ya manusia, ya juga Allah. Atau ada yang berpikir bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, yang kemudian dia dimasuki atau dikuasai oleh Roh Allah. Jadi, segala yang diperbuat oleh Yesus Kristus semasa hidupnya itu adalah karena murni campur tangan dari Roh Allah, bukan karena kehendak bebasnya Yesus sebagai manusia. Jadi dengan demikian, orang percaya tidak dapat meneladani Yesus. Karena Yesus tidaklah sama seperti kita manusia yang berdosa. Karena Yesus dirasuki atau dikuasai, dikemudikan oleh Roh Allah. Jadi kita ini tidak dapat meneladani Yesus. Kita yang berdosa tidak dapat untuk melakukan segala perintah Yesus karena kita bukan Tuhan. Saudaraku, cara berpikir yang salah ini akibatnya fatalistik. Karena apa? Karena orang tersebut akan memiliki cara hidup yang salah. Karena orang tersebut akan hidup dalam kewajaran orang dunia. Ya kalau tidak sempurna, artinya kalau kita tidak bisa menjadi sempurna, ya kita wajar-wajar aja hidup. Akhirnya banyak orang yang hidup dalam kewajaran orang dunia dan akan melakukan berbagai macam dosa. Dan fokus hidupnya pasti hanya untuk memuaskan keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Karena memiliki pikiran yang salah bahwa Allah telah memilih orang percaya selagi orang itu masih berdosa. Berarti murni karena Allah, karena kehendak Allah yang memilih orang percaya selagi berdosa. Kemudian Allah sudah menebus segala dosa manusia, dosa orang percaya. Maka ketika orang percaya melakukan dosa, yang dibutuhkan hanyalah meminta ampun. Maka Allah yang penuh kasih pasti akan mengampuni. Dan karena merasa sudah menjadi anak Allah, karena sudah dipilih, dipanggil menjadi anak Allah, dan sudah ditebus, maka yakin nanti pasti akan masuk surga. Ini salah. Ini keliru, saudaraku. Padahal Alkitab mengatakan orang yang tidak suci hatinya tidak akan melihat Allah. Firman yang lain juga berkata, bukan orang yang percaya dan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
Dan juga karena banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat-ayat kebenaran ini diabaikan. Jadi hari ini kita mau belajar dengan benar, supaya kita mendapatkan kebenaran. Sehingga kebenaran itu akan membuat kita dapat hidup saleh, supaya kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kita membaca dahulu di Ibrani pasal 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7 yang berbunyi, dalam hidupnya sebagai manusia, ia atau Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini, jika kita mau mencermati dengan baik, dengan benar, kita akan mendapatkan 4 buah kebenaran, saudaraku. Yang pertama, kebenaran pertama, Yesus adalah manusia seutuhnya, sama seperti kita semua, yang tadi dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia. Tidak lebih, tidak kurang. Dia adalah manusia seutuhnya, yang bisa memiliki rasa khawatir, takut. Karena itu dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Allah Bapa. Yesus adalah manusia seutuhnya sama seperti kita semua. Yang kedua, Yesus terus berhubungan dan bersekutu dengan Bapa. Ya, jadi Yesus terus berhubungan dan bersekutu dengan Bapa. Di dalam hidupnya dia selalu mempersembahkan doa, permohonan kepada Bapa. Artinya di dalam hidupnya Yesus terus berhubungan dan bersekutu dengan Bapa. Yang ketiga, kebenaran ketiga, memohon kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya atau membangkitkannya dari maut. Ya, tadi kita sama-sama baca dikatakan Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya apa? Yang sanggup membangkitkannya dari antara orang mati. Yang keempat, kebenaran keempat, karena kesalehannya atau karena ketaatannya, maka Yesus didengarkan. Artinya Yesus dibangkitkan. Jadi karena kesalehannya, karena ketaatannya, maka Yesus dibangkitkan. Kalau kita melihat poin pertama, Yesus adalah manusia seutuhnya sama seperti kita semua. Kita dapat menjumpai juga loh di ayat berikut ini. Mari kita baca di Filipi pasal 2 ayat 7-8 yang berbunyi, ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ya, jadi Yesus mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kalau saudara nanti membaca sendiri di ayat 5, ya, maksudnya kalau saudara membaca sendiri dari ayat 5, nanti akan lebih jelas lagi karena ada tertulis nama Yesus Kristus. Yang di ayat ini Yesus dikatakan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku, perhatikan, Yesus mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya apa? Menjadi sama dengan kita semua, tidak berbeda loh. Berarti ada kemungkinan Yesus bisa berbuat dosa. Karena tubuh ini adalah daging, dan daging itu lemah yang cenderung untuk berbuat dosa. Tetapi hebatnya dan yang harus kita teladani dari kebenaran ini, bahwa Yesus memilih untuk tidak berdosa. Karena itu kita pun harus memilih, memakai kehendak bebas kita untuk tidak berdosa. Nah,
Karena itu kita semua yang percaya kepadanya harus meneladani Yesus. Kita harus mengikut Yesus. Dan ini dibuktikan loh oleh murid-muridnya yang mengikuti jejak hidup Yesus. Dengan apa? Dengan cara mereka mau taat sampai mati. Murid-muridnya semua mati karena Kristus, karena kebenaran itu. Demikian juga orang Kristen mula-mula yang tetap taat sampai mati walaupun dianiaya oleh prajurit Romawi, oleh kekaisaran Romawi. Saudaraku, jadi tidak ada alasan untuk berkata, saya tidak bisa. Tidak ada alasan. Melainkan setiap kita bisa mengikuti jejak hidup Yesus. Ada amin? Amin ya. Ayat berikutnya ya, lebih meneguhkan kita lagi. Ayat 8. Mari kita baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini luar biasa sekali saudaraku. Di sini sekali lagi ditegaskan bahwa Yesus ketika hidup di dunia, dia hidup dalam keadaan sebagai manusia seutuhnya. Dan Yesus memilih untuk merendahkan diri. Artinya dengan kehendak bebas yang Allah berikan kepada semua manusia, termasuk kepada Yesus, Yesus memakai kehendak bebasnya untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salibnya. Karena itu, orang yang memiliki pemahaman yang salah, yang mengatakan bahwa Yesus bukanlah manusia yang seutuhnya. Rasul Yohanes telah menuliskan bahwa dia atau orang tersebut adalah antikristus. Kita baca dulu ayatnya di 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jelas sekali bukan? Jadi dengan memahami ini, maka kita dapat memahami pula yang dikatakan firman Tuhan di Ibrani pasal 5 ayat 7 tadi. Yang dikatakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia atau Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya, sanggup membangkitkannya dari maut, dari antara orang mati. Dan karena kesalehannya, karena ketaatannya, ia telah didengarkan, ia telah dibangkitkan. Maka sekarang kita dapat memahami dengan jelas bahwa doa dan permohonan Yesus didengarkan oleh Allah Bapa. Yang karenanya Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan Yesus dibangkitkan karena apa? Karena kesalehannya, karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Makanya kita bisa memahami ketika Yesus berkata, makananku, rezekiku, yang utama bagiku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah sebabnya jika kita mau meneladani Yesus Kristus, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup dalam persekutuan dengan Allah, dan hidup saleh, yaitu taat melakukan kehendak Allah, maka kita pun nantinya akan dibangkitkan juga sama seperti Yesus Kristus. Kita membaca dahulu Kisah Rasul pasal 13 ayat 30. Demikian bunyinya. Tetapi Allah membangkitkan dia atau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya. Sekali lagi, tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Amin ya. Berikutnya 1 Korintus pasal 6 ayat 14 yang berbunyi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Ayat lainnya yang tidak kalah dahsyat ada di 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20 yang berbunyi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, membaca atau mendengar ini, sadarkah kita bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung? Maka itu berarti
ada orang-orang yang akan dibangkitkan untuk menjadi saudara-saudara Kristus atau untuk menjadi adik-adik Kristus. Lebih jelasnya lagi, orang-orang yang dibangkitkan tersebut akan menjadi anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang telah terbukti memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Orang-orang yang dikatakan telah serupa dengan gambaran Kristus, anak Allah yang sulung. Maka orang-orang tersebut akan dibangkitkan dan menjadi saudara dari Kristus. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah yang benar? Maka kita harus meneladani Yesus Kristus yang dalam hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Sehingga nantinya Roh Allah itulah yang juga akan membangkitkan setiap kita yang hidup dalam pimpinannya, saudaraku. Mari kita membaca firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 11 kemudian ayat 14 ya. Ayat 11-nya demikian bunyinya. Dan jika roh Dia atau jika Roh Allah atau Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, artinya diam di dalam Anda dan saya, maka Ia atau Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Itu berarti kita akan dibangkitkan, saudaraku. Artinya dibangkitkan itu bukan cuma rohnya. Kalau orang mati, manusia mati, tubuhnya mati, rohnya itu akan keluar dari tubuhnya. Rohnya tidak mati. Tetapi yang dikatakan di sini dibangkitkan adalah diberi tubuh yang baru, tubuh yang kekal. Jadi kebangkitan ini bicara tubuh fisik, saudaraku, tetapi yang kualitasnya kekal. Yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Rabalah aku, lihatlah, inilah aku," karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Hantu di situ dalam bahasa aslinya pneuma, artinya roh. Roh itu tidak berdaging dan bertulang. Karena itu kalau dibangkitkan berarti memiliki daging dan tulang. Tetapi kualitasnya bukan yang fana, tetapi kualitasnya kekal, ya. Jadi ketika kita mengalami kebangkitan tubuh, berarti kita memiliki tubuh fisik yang kekal, tubuh fisik yang mulia. Jadi sekali lagi artinya kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita pun akan dibangkitkan. Dibangkitkan berarti diberi tubuh fisik, tetapi kualitasnya kekal. Sebab, ayat 14-nya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Nah, pertanyaannya, apakah Anda dan saya hidup dalam pimpinan Roh Allah, saudaraku? Apakah Anda dan saya hidup seturut kehendak Allah? Apakah kita semua ini hidup melakukan kehendaknya? Apakah kita taat melakukan kehendaknya? Sebab iman itu artinya ketaatan pada kehendak Allah. Jika kita tidak melakukan kehendak Allah, jika kita tidak taat pada kehendak Allah, kita bukanlah orang yang beriman. Dan kita tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Maka Roh Allah akan diam, bahkan akan kita mendukakan Roh Allah. Dan kemudian Roh Allah akan padam. Roh Allah tidak akan menggarap kita atau tidak memimpin hidup kita. Bahkan jika orang itu terus begitu, pada satu titik dikatakan orang itu menghujat Roh Kudus, menolak pekerjaan Roh Kudus, dia tidak akan dibangkitkan. Jelas, saudaraku? Nah, sekarang bagaimana sih hidup sebagai anak Allah tersebut? Bagaimana cara hidup orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu? Maka kita akan membaca di Roma pasal 8 ayat 12-13. Ayat 12-nya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan, ya, sekali lagi, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita telah paham bahwa kita yang telah menerima penebusan oleh darah Kristus adalah orang-orang yang berhutang. Tetapi bukan berhutang kepada daging supaya kita hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita. Mengapa demikian? Karena jika kita hidup menuruti keinginan-keinginan daging kita dan hidup untuk memuaskan hawa nafsu kita, yang dikatakan Alkitab kita serupa atau segairah dengan dunia, kita masih mencintai dunia dan hidup menjadi sahabat dunia dan terikat dengan materialisme, maka kita akan mati. Artinya kita akan mengalami kematian yang kekal. Tetapi sebaliknya, jika oleh roh huruf besar saudaraku, artinya jika oleh pimpinan Roh Kudus atau oleh kehendak Allah, kita memilih untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, yaitu dengan meninggalkan percintaan dunia, dan kita menguasai diri, tidak hidup menurut keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, atau mencari nilai diri, mencari pujian-pujian yang kosong dari manusia, melainkan kita hidup untuk mencari perkenanan Allah dengan melakukan segala kehendaknya. Maka kita yang hidup dalam kesalehan atau ketaatan pada kehendak Allah akan disebut sebagai anak-anak Allah yang akan dibangkitkan oleh Roh Allah yang ada di dalam hidup kita dan hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaannya. Jadi saudaraku, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagi kita semua. Dalam hidupnya sebagai manusia, Dia memilih untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah dan selalu taat untuk melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan. Itulah sebabnya Yesus Kristus dibangkitkan dan kepadanya telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Setiap kita yang hari ini merayakan kebangkitan Kristus dari antara orang mati, biarlah setiap kita berkomitmen untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus dan meneladani serta mengikuti cara hidup Yesus yang selalu melakukan kehendak Bapa, taat kepada Bapa sampai mati, supaya kita juga nantinya dibangkitkan dan masuk di dalam kerajaan sorga serta memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat dan terus berjuang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.